Shalom, selamat pagi saudara. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan, bawa hati kita kepadanya. Minta Tuhan murnikan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini hatiku Tuhan, selidiki. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kami tahu itu bukan pekerjaan manusia. Kami tidak akan mungkin dengan kekuatan kami. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan kembali sesi firman Tuhan hal mengikut Yesus. Kita masuk sesi ketiga dari perikop hal mengikut Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Khususnya hari ini menyoroti orang ketiga ayat 61 dan 62. Saya baca satu perikop. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita pagi ini menyoroti orang yang ketiga di ayat 61-62. Orang pertama mengingatkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus harus tahu resiko dan harus menghitung ongkos yang harus kita bayar. Artinya ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Orang kedua mengingatkan kita bahwa dalam hal mengikuti Yesus kita tidak boleh menunda-nunda. Hal mengikuti Yesus, tugas utama orang percaya adalah mengikuti Yesus. Itu yang harus diutamakan. Baik, kita sekarang melihat orang yang ketiga. Saya baca sekali lagi ayat 61-62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Sepintas lalu kelihatannya permintaan orang ini wajar-wajar saja. Bahkan kalau kita bandingkan dalam kasus Elisa, waktu ia mau mengikut Elia, ia juga minta izin untuk pamitan mencium keluarganya. Dan kelihatannya Elia tak keberatan dengan hal itu. Ya, saya baca saja 1 Raja-Raja 19 ayat 19-21. Demikian firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Jadi dalam kasus ini hampir sama ya, dan tidak mempermasalahkan untuk pulang pamitan kepada orang tuanya. Lalu mengapa orang ketiga ini tidak diizinkan oleh Yesus untuk melakukan hal yang sama? Yang kelihatannya kan wajar-wajar saja. Menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan mengapa Yesus tidak mengizinkannya adalah karena Yesus bisa melihat ke dalam hati dan ia melihat sesuatu yang berbeda antara hati Elisa dan hati orang ini. Ada beberapa kesalahan dalam permintaan ini. Yang pertama, ada kata tetapi. Hanya satu kata. Tetapi. Tetapi sangat membedakan dan sangat membahayakan. Kata tetapi menunjukkan ketidakmampuan untuk memutuskan. Orang yang tidak punya kemampuan untuk memutuskan ada pada satu titik persimpangan. Orang ini tidak berkata secara sederhana atau secara mutlak, aku mau. Tetapi ia berkata, aku mau mengikut engkau tetapi, dan seterusnya. Keputusannya penuh keraguan. Saya memberi ilustrasi.
ada 2 kereta api bisa meninggalkan tempat yang sama, dari satu peron yang sama dan berjalan untuk sementara pada jalur yang sama. Dan mereka bisa kelihatan seakan-akan mereka akan mencapai tujuan yang sama. Tetapi satu dari mereka menyimpang sedikit ke kanan dan yang lain menyimpang ke kiri. Dan lalu makin jauhlah perbedaan jarak memisahkan mereka. Ada 2 anak dilahirkan di bawah atap yang sama, dibesarkan di bawah keluarga agamawi yang sama, dibaptis di dalam iman yang sama, dan menerima pengajaran yang sama. Tetapi mereka kemudian membuat suatu keputusan. Satu membuat suatu keputusan untuk melayani Allah sepenuh waktu tanpa syarat, tanpa sikap menahan diri. Ya, ia berkata dengan sederhana, dengan sukarela, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan." Tetapi yang lain membuat suatu keputusan dengan sikap menahan diri, dengan syarat-syarat yang diletakkan. Ia berkata, "Tuhan, aku akan mengikut Engkau," tetapi dan seterusnya. Satu dari mereka berdua maju terus dalam arah dari kesalehan, semangat, kebaktian, pembaktian diri, sukacita, pengudusan. Ya, yang lain turun dalam arah ke keraguan-raguan. Keadaan terombang-ambing antara hikmat dan kebodohan, dan akhirnya keadaan tak bertobat dan kegagalan rohani terjadi. Hanya beda tapi kemudian menentukan arah yang sangat jauh berbeda. Jadi kesalahannya ada kata tetapi tadi, permintaan itu menunjukkan keraguan-raguan. Dalam mengikuti Yesus kita tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua, ia menunda untuk ikut Yesus dan itu membahayakan jiwanya sendiri. Orang ini ingin ikut Yesus, tetapi di sana ada suatu dari kebutuhan yang lebih mendesak yang harus diurus lebih dulu menurut dia. Betul-betul suatu kebodohan untuk menunda perhatian perkenanan kita kepada Tuhan. Hidup adalah tidak pasti. Setiap penundaan adalah suatu langkah menuju ketidakbertobatan yang terakhir. Jadi ini hampir sama dengan orang yang kedua, menunda karena merasa ada yang lebih penting. Ya. Oleh sebab itu, poin yang ketiga, ada yang ia rasa lebih penting dari Yesus, yaitu keluarganya dan mungkin teman-temannya yang ada di rumahnya. Hendaklah diperhatikan dalam seluruh teks bahwa baik dalam kasus orang ketiga ini dan orang kedua, kesalahan besar secara jelas adalah keinginan melakukan sesuatu penundaan sebelum melakukan pekerjaan Yesus. Ya, mengapa hal-hal ini bisa lebih berbahaya dari kejahatan-kejahatan? Karena dalam kasus dari kejahatan yang besar kita langsung menyadari bahwa itu adalah dosa. Tetapi dalam kasus ini kita merasa itu bukanlah dosa, bahkan bukan suatu kesalahan kalau kita mengutamakan keluarga lebih dulu. Tetapi ini sangat membahayakan. Kasus ketiga ini adalah kasus tentang seseorang yang siap untuk mengikuti Yesus, tetapi ingin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang ada di rumah. Tuhan kita memberitahukannya bahaya dari melihat ke belakang. Mengucapkan selamat tinggal di rumah bisa menghasilkan suatu ucapan selamat tinggal untuk selama-lamanya kepada Yesus. Artinya, niat untuk mengikuti Yesus bisa batal ketika orang ketiga ini pulang ke rumahnya. Jadi, inilah berita firman hari ini. Dalam hal mengikut Tuhan, jangan pernah ragu-ragu. Jangan menunda-nunda dan tetap utamakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru. Hari Senin kami kembali mengawali minggu ini dalam kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Dan firman-Mu memberkati kami untuk kami diingatkan dalam hal mengikut Engkau.
Kami tidak boleh ragu-ragu. Kami harus tetap mengutamakan Tuhan dan tidak boleh menunda-nunda untuk pekerjaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Karena bukan pekerjaan manusia ini, kami membutuhkan pertolongan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu. Supaya kehendak Tuhan jadi atas kehidupan kami. Dan kami dijumpai selalu berkenan di hadapan-Mu. Hari ini secara khusus kami berdoa memohonkan kesehatan bagi setiap umat Tuhan. Secara khusus berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang menjalani pengobatan. Kami berdoa untuk Pak Andi, suami daripada Ibu Laan yang akan menjalani operasi di Jogja. Tuhan, Engkau menolong proses operasinya dan semua berjalan dengan baik. Sehat kembali. Tuhan jamah setiap dokter yang menangani sehingga dapat menangani dengan baik. Dan oleh pertolongan Tuhan, Ko Andi disehatkan, dipulihkan, disembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gyoli juga yang menjalani perawatan di Jogja. Tuhan Kau menolong apapun yang sedang dijalaninya, proses medisnya berjalan dengan baik dan Ibu Gyoli boleh sehat kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Fang Fang yang juga sedang menjalani perawatan medis di Semarang. Tuhan juga jaga lindungi. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri pemulihan, Tuhan beri kekuatan. Tuhan menolong Bu Fang Fang juga keluarganya semuanya. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Dalam kesehatan, dalam pergumulan hidup, tangan Tuhan menjamah dan menolong, memberi jalan keluar, sehingga umat-Mu boleh berkemenangan. Ini doa kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, Engkau memberi kelegaan, Engkau memberi pertolongan, Engkau memberi jalan keluar bagi pergumulan-pergumulan umat-Mu. Kami percaya Tuhan berkarya di tengah umat-Nya. Kami percaya Roh Kudus berkarya, menyertai, mendampingi setiap umat Tuhan. Sehingga kami boleh dijumpai sebagai pemenang-pemenang untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.